Pemenang malam ini adalah Hama. Setiap hari aku mikir gimana sebaiknya kita ketemu. Presiden Dreammakers Group, Han Meng. 10 tahun lalu, kamu bikin aku masuk neraka. Sekarang, giliranmu. Peduli aku! Dan Xiaoxu, kalau kamu bawa si imut itu pulang, aku bakal bunuh diri beneran. 10 tahun lalu, kamu goda ayahku. Jadi penyebab kematian ibuku. Bu, ada orang loncat dari gedung. Presiden Jiang tersangka kasus pembunuhan istri, menabrakkan diri kabur dari kejaran polisi, lalu koma akibat kecelakaan mobil. Semua yang ada di sini sekarang jadi milikku. Bawa barangmu dan ibumu keluar. Rumahku. Ibumu. Ninggalinmu. Bunuh diri loncat dari gedung. Sekarang akulah nyonya rumah ini. Ibu kamu meninggalkanmu. Bunuh diri. Sekarang aku nyonya rumah ini. Kamu yang bunuh ibuku. Kamu yang menarik perhatian ayahmu. Bahkan suami sendiri nggak bisa dijaga. Pantas saja dia mati. Oh, pembunuh! Berani-beraninya mengotori lantai rumahku. Abado, singkirkan sampah ini dari sini. Kamu pembunuh. Usiaku 10 tahun. Dan aku kehilangan suami. Halo, selamat ya. Selamat datang di nerakaku. Mulai hari ini, aku akan pertaruhkan segalanya untuk menghancurkanmu. Semoga kamu suka oleh-oleh ini. Tahan, ada masalah di luar. Apa? Maaf, saya permisi dulu. Udah orang buka, saya mau tahu siapa pelaku. CCTV rekaman, orang asing, pakai masker, orang lain nggak lihat ya. Cuma satu satpam yang lihat, bereskan semuanya. Mau kamu manusia atau hantu, aku akan buat kamu tahu akibat menantang aku. Ada paket untuk Anda, perlu tanda tangan. Pak, Bu masih ada urusan. Mungkin malam ini nggak pulang. Cuaca mau berubah. Suruh Xiaomeng hati-hati. Siapa yang izinin kamu masuk? Cheng Jingshen, suami Han Meng. Kelihatannya setia, tapi sebenarnya suka main perempuan. Maaf aja, saya ngurus baru. Saya nggak tahu ini kamar mandi Bapak. Makanya saya masuk buat ganti baju. Kenal saya? Nikah, Bapak, Bu heboh, Jiang Zheng, saya iri. Bu beruntung punya suami kayak bapak. Kamu dikirim Hama buat nguji saya. Pak,
Bu sebentar lagi pulang. Kalau kamu nggak mau jawab, saya cari sendiri aja. Jawabannya, Hanmang, aku udah siapin kejutan untukmu. Pasti kamu suka. Chen Jingxian, kali ini kamu bawa cewek mana lagi pulang? Banyak wanita yang mendekati saya, tapi kamu lebih berhasil dari mereka. Tuan Cheng, Anda sebaiknya ganti baju sekarang. Hanmeng, ternyata pernikahanmu rapuh sekali. Hari, mati ya? Kamu akhirnya pulang dari luar. Aku sudah belikan piyama baru untukmu yang masih hangat dari toko. Suka nggak dengan desainnya yang lucu ini? Kan sudah suruh kamu istirahat lebih awal. Kenapa? Masih nunggu aku? Di luar hujan, makanya aku khawatir sama kamu. Bantu, pakai. Matilah. Dulu. Hanmeng, permainannya baru mulai. Maaf Bu, saya belum bereskan kamar Anda. Suruh orang cari tahu. Aku mau tahu siapa yang melakukan ini. Bagaimana penyelidikan soal kejadian tadi malam? Saya cek rekaman, tidak ada yang masuk ke kamar Anda. Kamu yang direkomendasikan oleh pengurus Joe F. Serta Cel Suja. Benar, hari ini saya menerima hadiah untuk Anda. Orang itu minta saya sampaikan sebuah pesan untuk Anda. Maaf, istri saya alergi bunga lili. Ceritakan, dari mana foto-foto ini didapat? Hanmeng, tenang, Manch. Ini Joseph. Bantu istri terima hadiah. Tak tahu ini. Siapa yang mengirimmu, wanita? Pesan apa yang dia suruh sampaikan? 10 tahun tidak bertemu. Aku menunggumu di dasar neraka. Kamu sampaikan ke dia. Kalau mau aku ke neraka, suruh dia datang sendiri. Salut. Bukan maksudnya rehabilitasi dari istilah Qingyuan Jeoksu. Kamu babysitter baru di rumah kami ya? Aku calon nyonya rumah ini. Bu, mobilnya sudah tiba. Sebelum aku pulang, bersihkan semuanya. Termasuk foto, spray. Pokoknya semua harus sudah bersih waktu aku pulang. Sebelum kamu pulang nanti, aku akan siapkan sebuah kejutan yang lebih besar dan luar biasa untukmu. Something yang pastinya akan membuatmu terkejut dan senang sekali. Kamu lagi ngapain, Pak? Apakah ada yang bisa aku bantu? Atau kamu sedang sibuk dengan sesuatu yang penting? Ini gelas favorit Xiaomang. Jangan pecah. Terima kasih, Pak. Kemarin, antimu jatuh. Pak, bisa tolong pasangkan untuk saya? Istri saya memang sering marah. Saya sudah minta maaf ke dia untukmu. Anda sangat baik pada istri. Pasti sangat mencintainya ya. Anda sangat baik pada istri. Pasti sangat mencintainya ya. Hemat. Semua wanita yang mendekatiku pasti punya tujuan. Apa tujuanmu? Saya cuma iri. Istri punya suami seperti Anda. Saya ingin cinta yang dimiliki istri Anda. Pada akhirnya menghancurkan. Kamu kirim pesan. Iya. Mau apa? Apa? Aku mau kasih kamu kejutan. Surprise! Sayang, selamat ulang tahun!
Dengar, hari ini ulang tahunmu. Aku dan Tuan Ceng siapkan kejutan buatmu. Kamu suka nggak? Kamu gak mau ngomong? Kalau gitu, aku cari jawabannya sendiri. Tuan, Anda lupa hari ini ulang tahun Nyonya. Ternyata aku benar-benar lupa. Jangan khawatir. Semuanya sudah aku siapkan. Semoga senang-senang ya. Partner view. Ini kejutan. Ini actingmu benar-benar keren. Ya. Berkat Tuan. Berkat Tuan. Halo, Tuan Jun. Sayang banget kamu kasih kejutan ulang tahun khusus buatmu. Oh iya, kado yang kubeli buat kamu ada di atas. Aku ambil dulu. Ya. Yang Piha, aku mau lihat. Sebenarnya kalian main apa sih? Kamu ngapain di sini? Kenapa pacaran di kamarku? Tanpa sepengetahuanku. Ini hadiah yang aku siapkan buat kamu. Tampanan ini buat tahu. Jangan bikin kejutan seenaknya. Jangan menarik perhatian sembarangan. Oh ya, kenapa menarik? Perci. Jangan-jangan aku memang terlalu overthinking. Jangan gitu. Di luar masih ada orang. Seru, kayak gini. Seru kan? Kok kamu tahu aku suka hal yang menantang? Genit banget. Lihat aja. Gimana aku ngadepin kamu? Kok kamu tahu aku suka hal yang menantang? Kok Han ngasihnya jijik banget sih? Hanang, selamat ulang tahun. Kamu suka hadiahnya? Kamu nakal banget ya. Berani-beraninya goda suamiku. Timut! Kok kamu tahu aku suka yang menantang? Goda suami orang. Pantas aja kena batunya. 10 tahun lalu, kamu bikin keluargaku hancur demi menemukanmu. Malam pertama, aku kembali lagi ke rumah ini. Dan aku menemukan rahasia Hanmeng. Kugunakan sifat curiganya Hanmeng. Bikin dia waspada. Lalu aku pancing mereka. Jebak, biar masuk perangkap. Pada akhirnya, kutunjukkan wajah asli Hanmeng. Yang paling bisyik. Permainan baru saja dimulai. Semuanya, pergi dari sini. Kematian pernikahan ini baru saja permulaan dari segalanya. Dan permainan yang sebenarnya belum benar-benar selesai. Cerai saja wanita selingkuh seperti kamu. Gak pantas masuk keluarga Cheng. Kamu bilang aku selingkuh? Emang kamu sendiri sebersih apa? Kata orang, kelinci aja nggak makan rumput di sarangnya. Kamu lebih parah dari binatang. Kamu tuduh aku selingkuh. Mana buktinya? Sebelum bohong, coba lihat diri di cermin dulu. Jangan kira aku nggak tahu kamu tidur sama berapa cewek di luar. Sudah cukup aku bantu kamu besarin anak orang lain. Sekarang satu kota Jiangxing tahu semuanya. Kamu diam-diam pergi kencan di belakangku. Kamu bikin malu seluruh keluarga Cheng. Sungguh lucu. Selama ini uang yang aku keluarin buat keluarga kamu kurang banyak. Baju dan aksesoris yang kamu pakai. Apa yang bukan aku beli? Sekarang kamu bicara soal harga diri. Kamu, kalau bukan karena aku, Ching Jingxing nggak bakal jadi seperti sekarang. Kamu benar. Aku nikahin kamu cuma demi uang. Kalau bukan karena aku bantu, kamu cuma janda, kaya bawa anak. Bisa gabung ke kalangan atas? Ini 10% saham Zalman Group. Nilainya 300 juta. Kamu sedang tawar-menawar dengan aku? Uang bisa selesaikan semua masalah. Kalau belum bisa, berarti uangnya belum cukup. Tambahkan juga posisi presiden anak perusahaan di Hanshou. Deal.
Tahu hubungan stabil pernikahan apa? Keuntungan Nyonyanya ngomong apa? Aku nggak paham. tidak paham atau pura-pura nggak paham. Yang ngelakuin soal kajau itu kamu kan? Nyonyanya, tanya kematian pengurus Joe. Mana? Ibu, tenang saja. 1 juta ini buat biaya pengobatan anak ibu, aku. Aku selidiki keluarga Kak Jo. Diam-diam, mereka rekomendasikan kamu. Karena kamu kasih anaknya 1 juta buat pengobatan. Cik, Nyonya, mau usir aku. Enggak, aku mau kamu tetap di sini. Aku nggak peduli tujuanmu apa. Semuanya sia-sia saja. Karena tempat paling berbahaya justru paling aman. Nyonyanya nggak takut. Takut. Kenapa? Takut. Justru aku penasaran. Siapa aja di belakang kamu? Tapi, sekarang, kamu harus selesaikan tugasmu dulu. Kepala steward, Han Meng, kamu sangatlah salah. Permainan balas dendam yang penuh dengan dendam dan perselisihan ini baru sekarang benar-benar memulai pementasan dengan penuh semangat dan drama yang lebih seru. Kejatuhan malaikat. Kenapa malaikat bisa jatuh? Setelah kehilangan sayap, malaikat akan terus jatuh. Lukisan ini melambangkan ketidakmurnian, kehancuran, dan dosa malaikat. Saya suka. Halo, boleh beli lukisan ini? Maaf Nona, lukisan ini dipesan tuan ini bisa kasih lukisan ini mau bagi orang lama. Saya juga mau kasih orang. Lukisan seburuk ini? Kamu mau kasih ke siapa? Aji, kamu sudah keluar dari bandara? Mama, aku lagi pilih hadiah buat kamu. Sebentar lagi pulang. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Mama, akhirnya kamu pulang ke rumah setelah sekian lama. Itu dia yang kita cari tadi. Kamu pulang. Mama tunggu lama. Itu dia. Pameran lukisan kali ini luar biasa. Mama bangga sama kamu. Makasih, Ma. Paman Ceng. Paman Ceng mana? Paman Ceng nggak di rumah. Dia dinas ke cabang di Hancheng. Ayo masuk dulu. Lukisan ini melambangkan malaikat yang tercemar, kehancuran, dan dosa. Han Meng, selain pernikahanmu yang rapuh, ternyata kalian ibu dan anak juga palsu banget. Ini hadiah yang aku pilih buat kamu dengan hati. Asia perhatian banget. Bahkan bawa hadiah buat Mama. Maaf, aku nggak kepikiran bakal bikin mama kaget. Nggak apa-apa, Azeh. Itu kan seni. Yang penting kamu suka. Semua yang dia suka pada akhirnya akan berubah menjadi pisau tajam yang menusuk ke dalam lubuk hatimu. Ibuku bilang namamu Fu Jioksu, pengurus rumah ini. Nyonya suka lukisan Tuan Muda. Sepertinya dia masih belum tahu rahasia ini. Meda, kamu mau bilang apa? Aku dengar Tuan Muda itu pelukis terkenal internasional. Kalau Tuan ajari melukis, aku bisa bantu kamu menjaga rahasia ini. Kamu mengancam aku? Ini cuma pertukaran kepentingan. Kamu nggak tahu, aku nggak pernah ngajarin orang melukis. Aku bisa kasih tahu satu rahasia tentang ayahmu. Kamu nggak tahu, di rumah ini ibuku melarang siapapun bahas soal ayahku. Jadi aku hanya akan kasih tahu kamu, kalau kamu memang ingin tahu. Aku bisa ceritakan, tapi kamu harus ajari aku melukis. Bilang saja. Tuan Muda, senyum dulu. Senyum tipis. Waktu kamu tersenyum, kamu mirip ayahmu. Dia tersenyum seperti itu. Saat mood bagus. Jadi kalau kamu kangen dia, lebih seringlah tersenyum. Pada akhirnya, aku akan membuatmu masuk neraka sambil tersenyum. Nyonya bunuh ayah muda Tuan. Nyonya nggak mau siapapun sebut kejadian 10 tahun lalu. Kalian tadi ngomongin apa? Kalian segitu pedulinya sama urusanku? Kalian suka banget gosipin orang ya. Kalau gitu,
Biar kalian berdua nggak bisa ngomong selamanya. Orang-orang, cepatlah potong lidah mereka berdua sekarang. Nyonya, ampun. Kalau nanti ada lagi yang gosip di belakang, nasibnya bakal sama kayak mereka. Ibu cuma takut mereka ganggu kamu. Lain kali kalau ada begini, biar aku saja yang urus. Katanya, kalau kamu mau simpan rahasia, cara terbaik itu justru biarkan semua orang tahu rahasia itu. Tuan muda hari ini terlambat. Kamu bilang rahasia itu cuma dikasih tahu ke aku kan? Kok dua pembantu juga tahu? Tuan muda curiga sama aku. Aku cuma tanya iseng aja. Kalau gitu, aku juga mau tanya satu hal sama tuan muda. Kamu tahu bagian wajah mana yang paling susah digambar? Mata atau dahi? Kamu tahu banyak juga ya? Aku dengar tuan muda mulai gambar sejak 8 tahun. Pameran lukisan internasional diadakan. Lukisan terjual lelang lebih dari 10 juta. Kamu nyelidikin aku ya? Aku iri sama tuan muda. Waktu kecil aku juga suka banget gambar. Tapi sayang, pas umur 10 tahun, aku nggak bisa lagi pegang kuas. Kenapa? Karena seorang wanita, dia merebut keluargaku. Bikin orang tuaku meninggal. Dan menghancurkan keluargaku. Bohong, keluarga miskin gak ada uang belajar melukis. Saya diajar melukis oleh tuan muda. Lalu, kamu paling suka lukisan siapa? Ayah, cinta dan kebencian. Aji, mulai sekarang ini rumah baru kita. Kamu mau belajar melukis? Mama cari guru terbaik buat kamu. Kakak, bagaimana? Diam. Jangan pernah sebut dia lagi. Aji baik, nanti mama bakal kasih semua yang terbaik di dunia untuk kamu. Waktu tahu bahwa kamu satu-satunya kelemahan dia. Demi mengalahkan dia, aku cuma bisa menghancurkan kamu. Tuan muda, aku ingin kamu jaga rahasia yang aku sampaikan ini dengan sangat ketat dari Nyonya. Ya, tenang saja. Aku pasti akan sangat berhati-hati dan tidak akan membocorkan rahasia ini kepada siapapun, termasuk Nyonya. Mari kita janji dengan Koyari agar kita saling percaya bahwa rahasia ini akan tetap aman dan tidak terungkap sama sekali. Sehingga kita bisa merasa tenang dan yakin satu sama lain. Ma, kenapa masuk lagi tanpa ketuk pintu? Besok ikut aku ketemu putrinya Bos Wang dari grup Pincu ya. Ah, bisa nggak? Janganlah turun kencang buta untuk aku lagi. Kamu harus ikut. Selama kamu masih anggap aku ini ibu kamu harus nurut sama aku. Kalau ada perempuan lain berani dekati kamu diam-diam, dia bakal dapat akibat yang parah. Jadi, aku justru mulai menantikan itu. Tuan muda, sayang sekali anakku nggak bakal datang. Kayaknya Nyonya benar-benar suka Tuan muda. Sampai-sampai suruh orang buat nyusutin kamu. Kenapa kamu goda anak saya? Lihat kamu merah-marah gak jelas begini. Aku tahu. Kali ini aku berhasil dapat kelemahan mematikanmu. Kalau Aji sampai kehilangan satu helai rambut pun, aku bakal bunuh kamu. Aku ini udah mati sekali. Aku juga penasaran. Kamu mau bunuh aku gimana lagi? Awalnya cari suamiku, terus cari anakku juga. Bilang, sebenarnya kamu ini siapa? Siapa sebenarnya kamu? Tebak sendiri. Mulai sekarang, kamu terima saja hukuman dari aku. Seperti dulu kamu lakukan ke aku. Kalau kamu berani dekati anakku lagi, aku pastikan kamu akan lebih menderita dari mati. Kamu sedang mencari Fujiotsu. Ma, dia kemana? Oh, aku lihat kamu ajari dia melukis, kirim dia ke luar negeri. Belajar, begitu dia bisa wujudkan impiannya. Oke, aku tahu. Aku ucapkan terima kasih atas namanya. Paman Chen pulang dinas malam ini.
Mari makan malam keluarga. Patahkan salah satu tangannya, biar dia nggak bisa pegang kuas lagi. Mungkin bantu aku cari tahu hotel favorit Hanzi. Kamu adalah Fu Jioksu. Kalian, siapa? Benar, itu dia. Mau pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Minggir. Tuan muda. Jangan takut, aku yang membuatmu seperti ini. Maaf, aku tidak akan meninggalkanmu. Sungguh, kau tidak tahu berterima kasih. Bertahun-tahun sudah berlalu. Bahkan tidak pernah sekalipun kamu memanggilku ayah. Sudah, kamu makan sendiri saja di sana. Hanmeng, tadi sangka anakmu rela mengkhianatimu demi seorang wanita. Benar, dia yang melakukannya. Bawa, pergi, lepaskan aku. Lepaskan. Tunggu sebentar. Aku punya uang loh. Apa saja yang Hanmeng bisa berikan kepada kalian, aku juga bisa memberikan hal yang sama kepada kalian tanpa ragu. Lepas kamu, gimana jelasin ke atas? Siapa bilang lepasin aku? Aku mau kalian acting jadi pahlawan, selamatin gadis, dan aku jadi cewek yang diselamatin itu. Yakin ada yang selamatkanmu? Tentu saja. Aceh, akhirnya kamu angkat teleponnya. Bu, kamu kalah lagi loh. Anakmu sekarang tidur bersamaku di kamar tidurku. Wah, kamu semalam pergi kemana? Teman, maksudnya si Fujioksu itu? Aji, Mama buat kebaikanmu. Kamu sama dia nggak mungkin. Kalau lagi, aku pastikan dia tahu akibat menarik anakku. Buat kebaikan, alasan kebaikan. Ma, jangan pakai alasan demi kebaikanku buat nyakitin orang di sekitarku. Dari kecil sampai sekarang, kontrolmu bikin aku sesak. Sesak? Kamu ngerti dia nggak? Fujioksu yang kamu kenal sehari-hari sebenarnya tidak sama seperti yang selalu kamu bayangkan di benakmu. Yang aku butuhkan bukan pangeran, tapi eksekutor yang mau bunuh orang bareng aku. Tuan muda, kalian kesini mau apa? Iya. Temperamennya lumayan meledak. Gak tahu deh, apa sih pohon muda kecilmu tahu kamu segala gini? Apa maksudnya? Nggak ada maksud. Cuma pengen kamu kasih duit lagi buat teman-teman. Kalau enggak, rahasiamu kubongkar loh. Mau duit ya? Bisa aja. Tapi apa kalian masih bisa nikmatin duitnya? Minggir! Ji. Jadi, kamu selama ini bohongin aku. Sebenarnya, tujuanmu deketin aku itu buat apa? Tujuanku mendekatimu. Sebenarnya, untuk apa? Kamu anak orang kaya. Aku cuma pengurus rumah. Seorang pelayan.
Ji, jadi kamu percaya sama aku? Aku nggak mau dengar penjelasanmu. Aku nggak mau ketemu kamu lagi. Ji. Why Han? Jay, ini adalah Fei Fei, putri keluarga Sinju Group. Tuan Han ini memang tampan, cocok banget dengan Fei Fei. Makasih Tante Wang atas pujiannya. Memang aku punya tampang, tapi soal cocok sama putri tante, aku nggak tahu. Jiong. Jay memang suka bercanda. Gak usah diambil hati. Mau tidak mau, keadaannya sekarang sudah begini. Kamu gak punya jalan mundur. Kamu gak mau ajak aku dansa sebentar? Dia sudah punya pasangan yang sedang menantikan dia di lantai dansa. Berani, Tata. Ibu saja bisa datang. Kenapa aku gak boleh? Kamu kan mantan pengurus rumah yang diusir itu. Ini acara makan malam elit bisnis Jiangcheng. Kamu punya hak apa buat ikut? Layak atau enggak, kita taruhan aja biar jelas. Taruhan apa? Kita taruhan. Siapa yang bisa benar-benar membawanya pergi? Kedua peserta bisa mulai sekarang. Aku nggak lihat kartu. Langsung all in. Kamu mau menyerah ya? Bukan nyerah. Soalnya aku tahu. Kalau nggak pertaruhkan semuanya, taruhan ini nggak akan pernah selesai. Gila. Dan aku yakin, pasti menang. Kalau gitu, aku all in juga. Ternyata sepasang king. Kayaknya Nona Wang pasti menang. Nona Wang, tunggu. Aku belum buka kartu. Jadi, kita belum tahu siapa yang menang. Jadi menang atau kalah, belum bisa ditentukan. Aku punya sepasang K. Kamu bandingkan apa? Benar. Ini taruhan yang mustahil. Tapi karena aku sudah bertaruh segalanya. Jadi aku ingin pastikan satu hal. Ternyata sepasang A. Nona Wang, kamu kalah. Berhenti. Pikir pakai gaun sama statusmu bisa berubah dari pembantu. Tidak, aku dari keluarga terhormat, lebih kaya dan status lebih tinggi darimu. Apa hakmu? Karena aku bisa demi dia bertaruh seluruh hidupku, termasuk nyawaku. Nyawamu nggak ada harganya. Ya, memang hidupku nggak berharga, tapi aku nggak masalah. Sebelum mati aku bisa tarik kamu ikut. Aji, perempuan ini dekatmu ada maksud lain. Percaya Mama. Mama buat kamu baik. Mama, aku nggak mau hidupku dikendalikan lagi. Aji, gara-gara aku kamu bermusuhan dengan semua orang. Kamu layak, kamu memang layak. Bu, aku datang menjengukmu. 10 tahun lalu, dia dipaksa bunuh diri, lompat dari gedung. Ayahku kecelakaan mobil. Semalam saja keluargaku hancur. Demi bertahan hidup, aku berjuang sekuat tenaga. Setiap jam 2 malam, luka di tubuhku mulai gatal. Untuk meredakan gatal, ada satu pikiran melintas di kepala. Berobat di rumah sakit butuh uang. Ke sungai Han hanya butuh 20 menit jalan. Air sungai itu dingin. Kendall di sana, lukanya tak terasa gatal lagi. Lalu, sekarang gimana? Lukamu masih gatal. Luka di kulit mudah sembuh, tapi luka di hati takkan pernah hilang. Jadi, tujuanmu mendekatiku cuma buat cari dia. Jadi, kamu mendekati aku cuma untuk mencari dia? Benar. Mengerti. Inilah jawaban yang ingin aku dengar. Silakan manfaatkan aku sepuasnya. Aku juga akan bantu kamu lepas dari kendali nyonya padamu.
Jadi Hanmeng, cepatlah sadar siapa aku. Nanti saat kamu tahu semuanya, aku pasti akan ceritakan gimana aku bisa keluar dari neraka itu. Karena semua sudah berkumpul hari ini, aku mau perkenalkan secara resmi. Ini tunanganku. Nanti, Hu Jiao. Tidak sangka, tunangan Hanji ternyata kamu. Karena Hanji memiliki cukup banyak uang dan status ekonomi yang stabil. Aku lakukan segalanya untuk menarik perhatiannya demi menikah. Untung, dia setuju. Pesta tunangan. Semua wanita Jiangzheng harus iri padaku. Ibu tidak bohong kan? Wanita ini mendekatimu karena ada maksud lain. Jangan lupa, 50 juta di meja judi, Ma. Kamu? Secara resmi, aku juga dianggap ayah Hanji. Dari keluarga mana kamu berasal? Orang tuamu. Ini buat apa lagi? Ibu saya dulu terhormat. Pernah jadi wanita tercantik di Jiangzheng. Sayangnya, dia lompat dari gedung dan bunuh diri. Ayahmu dulu adalah pemilik kamar dagang Jiangzheng. Lalu kenapa kamu bisa jatuh sampai seperti ini? Sayangnya, dia mengalami kecelakaan. Perusahaannya direbut orang. Dan sampai sekarang, belum diketahui keberadaannya. Orang baik dibalas kebaikan, orang jahat dibalas kejahatan. Orang seperti itu pasti dihukum Tuhan. Jadi, minta orang sia-sia, aku putuskan bertindak sendiri. Kamu apa? Gak apa-apa. Aku cuma kurang enak badan. Izin sebentar. Bibi Hanmeng, apa aku menakutimu? Jangan jawab. Sejak hari keluargaku hancur 10 tahun lalu. Aku sudah bukan bermarga Jiang lagi. Sekarang margaku Fu. Fu dari Furong. Jadi kamu ternyata masih hidup. Supaya temukanmu, aku tak berani mati. Kejutan? Hanmeng. Kamu kira ganti nama dan goda Aji bisa mengalahkanku? Terlalu percaya diri. Kamu pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Sama seperti dulu kamu menghancurkan aku. Aku juga akan menghancurkanmu pelan-pelan. Kamu cari mati. Setiap hari ke depan, kamu ketakutan. Gak bisa lepas. Gak bisa menghentikanku. Aku bakal jadi mimpi buruk yang terus mengganggu hidupmu. Selalu hadir di setiap sudut pikiranmu. Dan tidak akan pernah hilang. Meskipun kamu mencoba dengan segala cara untuk menghilangkannya. Pak Zheng, apa kamu nggak takut ketahuan orang lain? Kamu mendekati Hanji cuma buat bikin aku kesal kan? Pak Zheng, kamu terlalu pikir panjang. Bilang aja, mau aku lakukan apa buat kamu? Kamu cuma anjing kecil di samping Hanma. Kenapa aku harus cari anjing yang cuma nunggu tuannya pulang? Aku udah nggak tertarik sama kamu. Karena kamu pengecut dan gak mampu. Kan jadi asisten Hanji aja gak pantas. Aku udah lama ikut Hanmeng. Semua bukti kejahatan dia udah ada sama aku. Semua harta yang Hanmang punya bakal jadi milikku. Bukan Hanji. Kalau mau dapetin aku, bawa bukti kejahatan Hanmeng. Minta sama aku tundukkan dirimu. Jangan makin... Ya. Cuma aku yang bisa jadi tuan di sini. Di hari ulang tahun pernikahan istrimu, bawa bukti kejahatan. Temui aku. Jangan sampai kamu nyesel. Kalau kamu datang, kamu bisa punya aku sepenuhnya. Ji, dengarkan, jelaskanku. Kenapa kamu bohong padaku? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku sendiri lihat kamu sama dia. Apa yang dia bisa kasih, aku juga bisa kasih. Kamu mau lawan dia, aku bisa bantu lebih. Kamu mau dia mati, kamu juga mau aku bantu? Jadi, kamu juga bohong sama aku kan? Kamu bilang mau bantu aku, ternyata juga bohong.
何止？ Dari dulu, aku sudah bilang, mau balas dendam ke aku dengan kemampuanmu. Tidak tahu diri. Ja? Ja? Mau taruhan sama aku? Sekarang kamu nggak punya apa-apa. Orang yang sayang kamu ninggalin kamu. Kamu mau taruhan pakai apa? Nyawa aku cukup nggak? Aku sangat yakin kamu pasti akan aku bunuh dengan tanganku sendiri nanti. Di hotel? Kamu mana? Sudah sampai. Jangan lupa barang yang aku minta. 昭雪、韩吉、程金贤, jangan sampai aku melihatmu mengikuti Bu Zhao Xue lagi dimanapun dan kapanpun, baik di tempat umum maupun di sudut yang tersembunyi. Kalau kamu tetap melakukannya tanpa menghiraukan peringatan ini, jangan salahkan aku jika aku bertindak keras terhadapmu nanti tanpa raga. Panggil aku ayah. Tahu, ayahku meninggal sebelum ibuku menikah denganmu. Dia sudah meninggal. Jadi, aku tetap ayah Tim. Fuji. Kenapa? Sedang menunggu seseorang. Tidak boleh. Aku masuk. Aku akan angkat telepon dulu ya. Kalau kamu ingin masuk ke dalam ruangan ini, tolong tutup pintunya dengan baik untukku. Terima kasih. Mbak, tadi kamu suruh hitung sampai 10 baru telepon balik. Maksudnya apa? Tadi aku cuma main sandiwara aja. Sekarang sudah selesai. Makasih ya. Aku di hotel. Kamu di mana? Aku sudah sampai. Jangan lupa bawain barang yang pintar. Ini semua foto waktu aku kecil. Lucu banget fotonya. Terus, luka-luka ini kenapa? Luka-luka ini, maaf, udah bikin kamu takut. Sakit. Gak. Gak sakit. Luka yang sebenarnya itu ada di dalam hati. Dan aku akan membantu kamu melewati rasa sakit ini. Kamu suruh apa? Aku kasih pisau. Aku udah lakuin apapun yang kamu minta. Janji. Jangan cari Chen Jingsheng lagi. Dia pegang semua bukti kejahatan Hanmeng. Bisa bantu aku? Dapetin gak? Mama, kalau kamu mau nasihatin aku, mending kamu juga pergi aja. Aku bakal bantu ambilin, asal kamu janji nggak cari Cheng Jingsen lagi. Asal kamu bantu aku dapetin buktinya, aku janji sama kamu. Kenapa nggak angkat telepon? Aku sebentar lagi sampai rumah. Malam ini temenin aku ketemu Nyonya Wang. Gak usah peduliin aku. Jalan aja. Lepasin bajumu. Apa? Bawa Fu Zhaoxue dan ayahnya Jiang Zhengfen kembali ke Tiongkok. Ingat,
Jangan bocorkan apapun. Kamu jalan dulu. Ya? Lepas bajumu. Apa? Apa? Lepas baju. Ngapain bengong? Sini dong. Mau ngapain? Aku lagi bantu kamu. Nanti bilang aja, kamu pergi renang. Ingat yang aku bilang, kamu boleh keluar. Ayo, pergi renang. Makanya, aku nggak angkat telepon. Cepat ganti baju, biar nggak masuk angin. Hanmeng, taruhan. Ini kamu kalah lagi. Ma, tunggu sebentar ya. Aku mohon, setelah aku selesai menyelesaikan semua masalah ini dengan baik dan benar, aku akan segera datang untuk selalu temani kamu di sampingmu. Tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian lagi. Papa, aku kalah lagi. Xiaoshu, dalam hidup, jangan cuma lihat yang ada di depan mata. Lihat gambaran besar, setiap pidak bisa dipakai buat menyerang lawan. Ingat itu. Tangkap dulu, makan, lalu kalahkan lawan. Papa, aku mengerti. Manting, tolong cari tahu keberadaan Papa dengan seksama. Aku curiga dia masih hidup di suatu tempat yang kita belum ketahui. Cuye, ini Hanmang. Semua bukti kejahatan serahkan padamu. Tenang, kamu kan kenal aku. Nona, menurut saya Anda harus lihat ini. Surat kematian rumah sakit. Aneh. Informasi tentang almarhum bukan milik bos Zhang Ji. Orang ini adalah suami pertama Han Meng dan ayah kandung Han Ji. Di sini Taman Makam Jiang Cheng, Makam Jiang Yingshui dirusak. Keluarga segera datang untuk mengurusnya. Pakai mobilku saja. Minggir, apa mau kamu? Kalau tidak keluar, aku lapor polisi. Keluar! Ujeyoksu, kamu berani memukulku. Aku juga berani membunuhmu. Berani kamu bikin keluargaku hancur. Aku nggak bunuh. Kamu udah kasih kesempatan. Tapi kamu rusak makam ibuku. Mereka pantas dapat itu. Kenapa? Mau bunuh aku? Ayo, lakukan aja. Ayo balas dendam buat ibumu. Iya, aku bantu kamu. Pergilah. Fujioksu, bunuh aku sekarang. Nggak ketemu ayahmu seumur hidup. Kalau berani, bunuh aku sekarang. Bunuh, kamu cuma bikin tanganku kotor. Sayang, dulu harusnya aku bunuh kamu juga. Biar kamu ikut ibumu. Mau bawa nyonya kemana? Sih, pergi jauh dari sini sekarang juga. Jangan kamu ganggu kami lagi. Sini kamu. Cepatlah datang ke sini. Jangan bergerak dari tempatmu. Lepasin aku sekarang juga. Jangan pegangku terlalu erat sampai membuatku sakit. Berlututlah di sini. Jangan berani melawan perintahku, atau kamu akan menanggung konsekuensinya. Pelotit. Siapa dia? Kenapa lutut padanya? Gio! Walau ibumu mati karena aku, lalu bagaimana? Ada buktinya nggak? Jangan lupa, ayahmu di tanganku. Akhirnya kau tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Hanji sudah memberitahu semua bukti kejahatanmu padaku. Karena itu, aku sudah siapkan hadiah besar buatmu. Hanmeng, kamu diduga pembunuhan berencana. Sekarang akan diinterogasi. Kamu suruh orang-orangmu menangkapku. Pembunuh memang harus dihukumkan. Kamu pikir aku akan membiarkan kamu berhasil begitu saja? Jangan bermimpi. Diam, bawa pergi. Kamu paksa aku. Aku buat kamu menyesal seumur hidup. Bawa pergi.
Maaf, ayahku masih hidup di dunia ini. Jadi aku benar-benar tidak bisa membunuh Han Meng dengan tanganku sendiri. Setelah semua yang telah terjadi dan semua perjuangan yang kita lewati bersama, sekarang apakah hatimu sudah merasa puas dengan hasil yang telah kamu dapatkan? Kamu terus membohongiku demi memanfaatkan aku. Ya, dari awal aku memang menipumu. Untuk menghadapi dia, aku masuk ke rumah ini sebagai pengurus. No, seperti salju? Iya. Kenapa malaikat bisa jatuh? Setelah kehilangan sayapnya, malaikat terus jatuh. Lukisan ini melambangkan ketidakmuliaan malaikat. Kehancuran dosa. Suka. Semua rencana ini demi menghadapi dia. Kamu tidak pernah mencintaiku? Menurutmu, perlu aku jawab pertanyaan ini? Jawab aku. Pernahkah kamu mencintaiku? Tidak. Maaf, aku bohong lagi. Seseorang yang hidup di neraka tidak pantas memiliki cinta. Tidak menyangka kamu dapat pembebasan medis. Di mana ayahku? Aku tidak akan memberitahumu. Kenapa kamu harus menghancurkan keluargaku? Karena aku benci. Aku benci semua orang di dunia ini yang hidupnya lebih baik dariku. Kalau mau menyalahkan, salahkan ayahmu yang tergoda dan ibumu yang pantas mendapatkannya. Kalau begitu, kamu seumur hidup harus di sini tebus dosa. Kesalahanku cuma satu. Dulu seharusnya tidak menyisakan nyawamu. Sayangnya, sekarang kamu sudah tidak punya kesempatan. Mau taruhan lagi? Sama aku? Tiap kali taruhan kamu kalah, apalagi yang mau kamu pertaruhkan denganku? Taruhannya, aku pasti bisa keluar. Gimana keadaannya? Mereka bilang, gimana Paman Jiang? Dia tidak mau bilang. Jangan khawatir, asal orangnya masih hidup. Pasti bisa ditemukan. Terima kasih sudah repot selama ini. Apa sih repotnya? Asal nanti kamu sering temani bapak kami, aku malah berterima kasih. Paman Cu masih nyuruh kamu cepat nikah. Ayo, Naik mobil yuk. Kamu siapa? Ini aku. Nih, gimana bisa kamu keluar dari situ tiba-tiba? Mau lihat aku keluar, jadi kecewa ya? Kamu gimana bisa kabur? Siapa bilang aku kabur? Cuma cari kambing hitam aja. Sekretaris Chun setia, dia bantu aku. Kamu nggak takut diawasi? Takut. Ada kamu di sini. Takut apa? Maksud kamu apa? Aku tahu kamu pegang semua bukti kejahatan Aki. Tapi, aku juga punya kelemahan kamu. Sekarang kita satu tim. Kamu mau ngapain? Bang Ting, aku curiga Han Meng cari orang buat jadi kambing hitam. Dr. Wang,
Bukankah Anda bilang dia sudah jadi vegetatif? Apa dia masih bisa mendengar sekarang? Dia sudah dalam kondisi vegetatif. Selain membuka dan menutup mata, dia tidak bisa melakukan gerakan lain. Oh, apa dia masih bisa sembuh? Hampir tidak mungkin, kecuali ada keajaiban medis. Tapi pasien bisa tetap dirawat di rumah sakit, peluang sembuh akan sedikit lebih besar. Tidak usah rawat inap, kami pulang saja. Saya tantenya, di rumah juga lebih mudah merawat. Benar. Lengan kanan pasien tertusuk kaca. Seumur hidupnya dia tidak bisa lagi mengangkat benda berat. Saran saya, tetap dirawat di rumah sakit. Tidak perlu. Baik, saya hormati keputusan keluarga. Oh ya, barusan ada pasien pria yang dibawa bersama dia, juga pingsan. Namanya Han. Kalian kenal siapa namanya? Hang Chi. Aji. Maaf, nggak bisa jaga kamu, Aji. Kamu benar-benar disakiti sama si imut yang tidak terduga itu? Ya, tenang aja. Aje, aku pasti akan bunuh Fujeoksu dengan cara yang pasti dan tidak akan gagal. Untuk balas dendammu sepenuh hati tanpa ada sedikit pun keraguan. Kamu barusan aktingnya lumayan. Kelihatan beneran. Kamu peduli dia. Atau peduli anakmu. Kamu harus bersyukur, Aji. Cuma kena geger otak ringan. Kalau enggak, aku pasti udah bunuh kamu. Misalkan kamu rencanain selain dirimu sendiri, dengar, jangan trik. Kalau ada masalah, kita berdua nggak bisa kabur. Sayang banget. Sama kayak bapakmu. Akhirnya jadi shit. Taruhan ini aku menang. Semua aku dapat. Tunggu situasi tenang. Kamu udah gak berguna lagi. Itu saat kamu mati. Menurut kamu, dia pura-pura nggak? Ketabrak mobil terlempar belasan meter. Masih hidup. Dia memang beruntung. Lagi pula, dokter udah bilang, seumur hidupnya dia bakal jadi orang yang gak sadar. Lagi pula, pura-pura atau enggak, bisa dicoba. Coba pasang aja. Nanti juga ketahuan. Kamu mau ngapain? Kamu gila ya? Itu air baru mendidih. Udah, cukup. Ada apa? Kamu masih peduli sama dia? Masih sayang? Aku cuma nggak mau bikin masalah baru. Aku saranin, sebaiknya jangan ganggu dia lagi. Nanti kalau suasananya udah tenang, terserah kamu ngapain. Warung dia di sini, emang pantas. Tempat barang bekas buat buang-buang orang. Kan cocok. Kalau gitu, besok aku cariin dia pembantu aja. Kamu masih nggak percaya? 10 tahun lalu dia gak mati. Jadi mending tetap hati-hati. Jok. Anakmu, aku sudah minta profesor luar negeri. Periksa. Tenang, aku nggak akan ganggu anakmu. Nyonya Han, putra Anda, Hanji, baru saja sadar. Serius, aku akan ke sana. Sekarang. Tunggu sebentar. Aku lupa ambil tas. Buruan ya, tunggu.
Aduh, jangan sampai Han tahu aku ambil HP-nya. Sial banget. Cuye, tolong aku. Xiaoshu, ngapain kamu kesini? Dengar dia sudah sadar. Aku mau lihat keadaannya. Ikut aku. Hanmeng dan suaminya lagi diskusi sama direktur soal keluarnya dia dari rumah sakit. Waktumu nggak banyak. Aku tahu. Diam-diam aku cari tahu. Semua kecelakaan ini ulah Hanmeng. Soal Hanji, dia cuma korban kebetulan. Waktu kecelakaan, kamu sama dia satu mobil. Untung lukanya gak parah, kata direktur. Kalau hari ini sadar, langsung boleh pulang. Aku nggak bisa lama. Nanti Han dan yang lain tahu. Tenang aja, mereka gak tahu hubungan kita. Lagi pula, ini wilayah keluarga cuy. Mereka gak bisa ikut campur. Makasih. Kamu harus hati-hati. Soal ayahmu, aku bakal terus cari tahu. Kalau ada bahaya, segera kabari aku. Jing Jing Sen. Nama ini mungkin terasa familiar bagi beberapa orang yang sering mendengarnya di berbagai kesempatan. Atau bisa jadi ini adalah nama yang perlu kamu dengar untuk pertama kalinya pada hari ini yang penuh kejutan. Meskipun hanya sebuah nama yang terdengar sederhana dan ringkas. Setiap nama di dunia ini memiliki cerita unik dan bermakna. Di baliknya yang tak Kamu bawa Fujiyoku kemana? Apa? Bukannya hari ini kamu jemput anakmu pulang? Bu, Jiaoxu hilang. Sudah cari di lantai atas. Mungkin dia dibawa orang. Sekarang, aku suruh orang cari dia. Kalian lagi cari aku ya? Kamu pura-pura. Berani-beraninya kamu balik. Aku harus kembali. Kalau enggak, gimana bikin kalian pembunuh? Menerima hukuman? Aku udah bobol HP kamu. Di dalamnya ada bukti kalian rencanakan kecelakaan. Rem mobil rusak. Selain itu, dashcam merekam kamu masuk ke mobilku. Bukti ada di sini. Nanti mau ngaku. Kamu pergi menyerahkan diri saja. Dio, Cheng Jingshen, aku tahu kamu gak bakal melindungi aku seperti laki-laki. Kalau kamu bilang aku, ya, kamu dipenjara seumur hidup, itu dia. Rencana ini dari dia. Aku gak ada hubungannya sama ini. Mau aku mengaku? Kamu gak kira cuma dengan ini bisa ngejatuhin aku, kan? Kamu bilang aku pembunuh. Terus kamu sendiri. Sejak kamu masuk rumah ini, goda suami aku. Rebut anak aku. Kamu punya hak apa buat benci aku? Bukannya kamu selalu pengen aku mati? Oke, aku kasih itu ke kamu. Aku mau kamu seumur hidup nggak bisa bersihkan nama dari tuduhan pembunuh. Ya kan, Aji benci kamu seumur hidup. Jangan. Tunggu sebentar. Ada orang yang sedang loncat dari gedung tinggi.
Jangan buat Aji membencimu seumur hidup. Jangan. Nona, kamu mimpi buruk lagi. Pelan-pelan. Tolong berjalan dengan lebih pelan ya. Jangan terburu-buru agar kita bisa berjalan dengan aman dan nyaman. Nggak apa-apa. Nona, tenang saja. Aku akan selalu menemanimu. Dikabarkan Presiden Dream Group Han menghilang banyak khawatir. Sekarang suaminya Cheng Jing di penjara, anaknya Hanji akan resmi mengambil alih bulan ini. Jangan lihat lagi, Nona. Han Meng Sudah meninggal. Setelah itu, Hanji menutup semua info. Tak ada yang tahu detailnya. Oh ya, Nona, Pacu sudah menemukan petunjuk tentang Fajiang. Sudah ada kabar soal ayahku yang aku cari selama ini. Ini benar-benar berita yang membuatku lega. Tunggu sebentar. Ada sesuatu yang membuatku penasaran gimana dengan Hanji. Apakah dia mengalami masalah yang tidak terduga? Atau ada hal penting yang perlu kita ketahui segera? Berhenti. Ada apa? Tahan. Fujioksu, apa aku salah lihat? Ayo, pulang. Ada kabar baik dan buruk. Ceritakan kabar buruk dulu. Ini rumah sakit, tempat Paman Jiang dirawat. Rumah sakit Jiangcheng. Benar. Kabar buruk. Grup pemegang saham rumah sakit ini adalah Dreammaker Group. Sekarang, jauh di balik Dreammaker Group itu Hanji. Itu wilayahnya. Aku nggak bisa ikut sana. Sekarang kabar baiknya. Tuduhan saham Paman Jiang buat jadi anggota dewan. Secara hukum, kamu satu-satunya ahli waris saham Dreammaker Group. Han, akhirnya ketemu. Fujioksu, demi kehancuranmu dan kejatuhanku, ayo kita masuk neraka bersama. Nona, silakan makan buah. Cuy baru saja pergi kan? Benar, aku akan cek. Pengumpul barang bekas, salah ketuk pintu. Kenapa? Tidak mau undang aku masuk. Duduk sebentar. Kita ketemu lagi. Kali ini kamu nggak bisa kabur. Aku nggak bersalah, semuanya ulah ibunya. Kenapa harus tangkap aku? Diam! Fujioksu, penyesalan terbesar yang pernah aku rasakan sepanjang hidupku adalah ketika aku jatuh cinta padamu. Aku selalu bertanya-tanya dalam hati, apakah kamu benar-benar tidak memiliki satupun kata yang ingin kamu sampaikan padaku? Kamu nggak mau bilang apa-apa ke aku? Ada apa lagi yang perlu dibicarakan? Di matamu, aku cuma pembunuh ibumu. Apa kamu bakal kasih tahu di mana ayahku? Yang bertahun-tahun berlalu, kamu tak kejam ini. Lepaskan aku! Lepaskan dia. Luka di tanganmu itu kenapa? Mau tahu? Tanya saja ke ibumu. Hanji, seumur hidup ini, aku sudah cukup menderita karena kalian. Mohon, tolong biarkan aku pergi. Hanzom, silakan keluar.
Kalau mau ketemu Jiang Jianfeng besok pagi di tempat biasa, aku tunggu. Fujiosu, kenapa kamu jadi seperti ini? Waktu aku pingsan, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Mungkin. Aku curiga. Han Meng akan cari orang untuk jadi kambing hitam. Cari orang untuk jadi kambing hitam. Dengan kanan pasien tertusuk kaca, seumur hidupnya nggak bisa angkat barang berat lagi. Saya pribadi sarankan agar dirawat dulu untuk observasi. Nggak perlu. Hanji, aku masih utang sama kamu. Aku akan bayar satu persatu. Jiangsu, kamu benar-benar bisa sendirian. Bilang ke Mengting supaya tenang. Kalau ada apa-apa, aku akan langsung hubungi kamu. Kamu fokus aja dinas luar. Maaf, Anda mencari siapa? Saya mencari Hanji. Menemui Pak Han, harus buat janji dulu. Bilang dia, namaku Fujiyoksu, dia mau ketemu. Joksu, kok kamu di sini? Mau ketemu Pak Han ya? Ayo, aku antar. Makasih ya, barusan nggak usah berterima kasih. Ini memang hotel milik Dreammaker Group. Keluarga Jiang punya saham Dreammaker Group. Kamu pulang ke rumah sendiri. Wajar. Kamu benar-benar sudah selidiki. Aku sampai detail ya. Setahun yang lalu, kamu beneran yang dorong Nyonya Han jatuh dari tangga? Aku kira kamu nggak bakal datang. Kalau ayahku koma, dia tetap pemegang saham terbesar grup ini. Aku kan anaknya, masa nggak boleh datang? Kamu nggak penasaran sedikit pun kenapa aku memilih tinggal di hotel, bukan di rumah utama yang biasanya menjadi tempat tinggalku? Kamu nggak penasaran kenapa aku tinggal di hotel, bukan di rumah? Kamu mau ngomong apa? Karena kamu sudah menghancurkan rumahku. Sekarang aku sudah nggak punya rumah. Kenapa kamu tinggal di hotel? Karena aku nggak punya rumah lagi. Aku tahu kamu benci sama aku. Asal kamu izinkan aku bawa ayahku pergi. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Lalu hutangmu ke aku, pakai apa? Kamu mau bayar, Hanji? Jelas kamu benci banget sama aku. Kenapa malah kelihatan sayang? Jangan bilang sebenarnya kamu masih cinta sama aku. Coba ulangi. Kalau kamu berani. Tenang aja. 1000%. Asal kamu izinkan aku bawa ayahku pergi. Seumur hidup aku nggak bakal ganggu kamu lagi. Sampai mati pun. Berita kematian pun nggak akan sampai ke telingamu. Satu kata pun nggak. Kamu bilang apa? Apa yang kau bilang? Hanji, aku sekarang penuh dosa yang tak terhapuskan. Dan tak bisa lagi memberi apa-apapun padamu. Karena hatiku terbebani oleh semua kesalahan yang telah kulakukan. Keluarga Jiang juga sudah habis kau rusak. Aku mohon, jangan ganggu aku lagi. Sebenarnya, apa maumu? Biarkan aku membawa ayahku pergi. Kau mau bawa Jiang Jianfeng pergi?
Kamu suruh aku temani minum. Kenapa kamu sudah bicara panjang lebar? Hal kecil seperti ini saja tak bisa. Baik. Bagus. Kalau itu permintaan Pahan. Aku sangat senang melakukannya. Cuma minum saja, Kak. Tapi jangan sampai kamu menyesal. Nona besar cepat sekali mau pergi. Nggak mau tinggal dan rayakan Natal di sini. Kamu mau apa? Dengar. Jiang Jianfeng ada di tanganmu. Dan kamu tidak bisa menyingkirkan dirinya dari genggamanmu dengan mudah. Karena dia adalah orang yang penting bagi kita semua. Jaga mulutmu. Ayo makan semangka. Biar aku sendiri saja. Cepat ya, bilang. Tidak perlu kacau. Kamu perempuan. Kenapa aku begitu peduli padamu? Apakah kamu orang yang mau berbisnis dengan Hanji? Cewek cantik, keluar main aja. Ngapain bicara bisnis? Lepaskan aku sekarang juga. Jangan pegangku terlalu erat seperti ini. Aku benar-benar ingin bebas dari cengkeramanmu. Kesialan. Apa yang kamu lakukan? Hanji, turun aku. Kamu masih mau menggoda orang lain? Lepaskan aku. Apa-apaan? Hanji. Lepaskan aku. Brengsek. Pantas, makianmu mantap. Memang pantas Putri Sulung Jiang pintar banget. Mabuk. Karena aku mabuk. Makanya aku biarkan kamu berselingkuh dengan pria lain. Aku mabuk. Jadi izinkan kamu genit sama pria lain. Bukannya kamu suruh aku temani minum. Kalau berani, suruh dia bawa aku. Brengsek. Besok, rumah sakit Jiangzheng bawa ayahmu pulang. Tersiksa. Ini salahku sendiri. Aku pantas menerimanya. Kamu segitu pengennya ninggalin aku. Bukankah ini yang kamu mau? Demi tujuan, kamu selalu kejam. Benar-benar menjijikkan. Kamu bahkan gak peduli apa yang aku rasakan. Kamu cuma mau lihat aku dipermalukan, kan? Iya. Minggir, teriaklah sekuat hatimu. Biar semua orang di luar sana bisa mendengar dengan jelas seberapa liar dan tidak terkendali dirimu saat ini. Sungguh, kamu benar-benar kasihan sekali. Terjebak dalam situasi yang membuat kehilangan kontrol dan harus menunjukkan sisi terburukmu ini.
Hey, kamu kayaknya punya hubungan khusus sama Pahan ya? Pak Ju, mau bilang apa? Sepanjang hidup, aku belum pernah lihat Pak Han yang terkenal bisa kehilangan kontrol demi seorang wanita. Ayo bicara, kamu bukan bermarga Fu. Siapa sebenarnya kamu? Kamu nggak takut kupingmu rusak setelah dengar ini? Namaku Jiang. Jiang Fu, putri keluarga Jiang. Jiang Jioksu. Benar. Aku adalah orang yang keluarganya hancur 10 tahun lalu. Aku ganti nama jadi Fu Jioksu demi kembali. Aku bunuh Han Meng, pewaris Jiang. Jiang Jioksu. Takut ya? Serius? Kamu bercanda kan? Lucu ya? Aku juga merasa diriku konyol. Halo, orangku baru aja kasih info, Hanung masih hidup. Nggak mungkin. Padahal dia Hanji, tahu pula. Jelas. Kamu kan dari dulu pengen aku mati. Aku turutin kemauanmu. Aku bakal bikin kamu seumur hidup gak bisa lepas dari cap pembunuh. Biar Aji benci kamu selamanya, sehingga dia tidak akan pernah melupakan kebencian yang mendalam ini terhadap siapa yang bersembunyi di sana, tersembunyi di sudut yang gelap. Siapa yang ada di balik suara itu, yang tiba-tiba terdengar tanpa warning. Nona, hello Kak Chu. Nona, dikulik. Saya akan segera menyelamatkannya. orangnya sudah di tangan sekarang akan saya antar ke kamu. Tenang saja, bahkan kalau dia mati pun tidak ada yang tahu. Kamu siapa? Bande. Kamu gila, Muhammad Farah. Ada apa? Dia sudah sadar, masih rebutan setir. Cari tempat sepi, habis saya. Siapa? Kamu? Jangan. Kamu nggak apa-apa. Mana Mangting? Aku mau cari Mangting. Masalah Mengting kita bahas besok. Malam ini istirahat dulu ya. Jangan. Aku mau cari Mangting. Lepaskan aku. Jioksu jangan ribut, Jioksu. Aku gak ribut. Aku mau cari Mangting. Dia sudah meninggal. Nani, Mangting meninggal? Gak mungkin. Kamu bohong. Dia ingin menyelamatkan kamu. Jadi dia menghadang mobil yang mau menculik kamu. Terjadi tabrakan di belakang. Itu orang yang menculikku itu dia. Yang membuat Mengting mati juga dia. Jangan lakukan hal bodoh. Bantu aku ke rumah sakit Jiangcheng. Jemput ayahku keluar dari sana. Aku mau pastikan satu hal yang sangat penting. Jadi aku harus melihatnya dengan mata. Kamu
Lagi ngapain? Bukankah sudah jelas apa yang aku lakukan di sini? Gali. Kuburan. Ulangi. Kuburan siapa yang kamu gali? Kuburan ibumu, kamu. Kenapa? Mana, Jan? Kamu cari mati. Berlutut suaku, berlutut untuk dia. Dia nggak layak. Dosa yang kamu lakukan berlutut itu terlalu ringan. Hanji, sampai sekarang kamu masih pura-pura di depanku. Hanmong belum mati. Kamu bohong. Ngapain? Enggak. Kamu sendiri yang dorong dia dari tangga. Jangan lupa. Bapakmu masih ada di tanganku sekarang. Hanci, kemarin ibumu benar-benar suruh orang untuk bunuh aku. Kalau bukan karena Meng Ting yang datang tepat waktu dan menolongku, ibumu bikin keluargaku hancur. Mau bikin semua temanku mati juga. Jiang! 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 Dia sudah mati. Kau sendiri yang dorong dia dari tangga. Lupa. Aku tahu. Kamu nggak percaya. Kalau sekesu, cekik saja aku. Kok bisa? Fujiokso, tanpa izinku, kamu nggak boleh mati. Kamu sudah sadar? Masih mau ngotot sama aku? Fujawo. Aku biarin kamu hidup. Gak aku cekik. Kamu harusnya bersyukur. Tahu? Masih mau ngotot sama aku? Iya, aku masih harus terima kasih ke kamu. Biarin aku hidup setengah mati. Kamu merasa sangat tersiksa? Kamu udah hancurin hidupku. Sekarang masih mau ambil nyawaku juga. Kehidupan. Lalu aku buat kesalahan besar. Hidupku hancur sama kamu. Dan ibumu. Cukup. Jangan sebut namanya. Jangan dengar tentang dia. Enggak. Kalau Hanmong nggak meninggal, gimana? Hanji, aku tanya. Kalau Hanmong belum mati, bagaimana kamu membayar utangmu padaku? Apa maksudmu, Hanji? Aku bilang, silakan kamu cari tahu sendiri. Meski semua orang pikir Han melompat dari gedung, karena aku yang memaksanya. Tapi, aku sama sekali gak menyesal. Gak aneh ya kamu. Dulu aku malah lega. Dia sudah mati. Sekarang aku senang dia masih hidup. Karena aku sendiri mau hancurkan dia sampai benar-benar hilang. Iya, kamu berani. Iya. Emang aku berani. Aku gak menyesal atas semua yang sudah kulakukan. Aku takut kamu benci diri sendiri. Setelah tahu yang sebenarnya. Jangan pura-pura polos. Kalau memang nggak bersalah. Kenapa setelah kecelakaan nggak jelasin? Kamu kasih aku kesempatan bicara nggak? Kamu gak pernah percaya kata-kataku. Kenapa kamu hilang setahun? Bisa jelaskan. Di matamu aku seperti ini? Kamu bahkan gak pantas dilihat sama aku. Kamu benar-benar sudah lupa semuanya ya? Ada pepatah bilang, cinta yang datang terlambat itu lebih hina dari rumit. Hansi, anggap saja semua pengorbananku untukmu cuma lelucon. Jika bisa mengulang, aku pasti gak akan jatuh cinta padamu. Hei, tahan dia! Jangan sentuh aku! Jangan! Sendirikan obat penenang! Cepat! Jangan sentuh aku! Jangan mendekat! Fujioksu, kamu sudah gila. Lepaskan aku! Kenapa ada luka ini? Pahan, Nonafu mengalami depresi berat.
Mungkin dia pernah mendapat tekanan besar. Ditambah beberapa kecelakaan mobil berulang. Otak, besar. Itu sebabnya muncul masalah mental dan lain-lain. Kecelakaan mobil. Diam. Kapan? Kamu nggak tahu ya? Yang kena kecelakaan bareng kamu waktu itu adalah Miss Fu. Jangan-jangan itu terjadi setahun yang lalu ya? Halo? Mama, kok mama udah keluar penjara? Aji, Fujio Sushi Imut ini bikin masalah aku dari awal sampai akhir. Han, sebaiknya jangan membuat dia makin stres. Bahkan bekas luka di lengannya juga sisa kecelakaan mobil itu. Jadi penyakit. Oh iya, aku dengar Miss Fu suka melukis. Kelihatannya sekarang nggak bisa melukis lagi. Kenapa bekas lukanya nggak hilang-hilang? Itu karena menumpuk lama, luka terbaru 2 minggu lalu. Setelah kecelakaan, kamu jadi punya kebiasaan melukai diri sendiri? Coba selidiki penyebab asli kecelakaan Fu Zhaoxue waktu itu. Selain itu, cek surat kematian ibuku. Ingat, jangan biarkan siapapun tahu soal itu. Rehabilitasi, aku datang jemput kamu pulang. Tenang aja. Kamu, Ju, J. Aku sudah paham sekarang. Obat nggak bisa sembuhin aku. Hanya aku sendiri yang bisa. Jangan lakukan hal bodoh. Kalau waktu itu Hanmu nggak muncul, keluarga Jiang nggak bakal jadi seperti sekarang. Aku nggak mau hidup di gelap yang menekan lagi. Aku akan mulai hidup baru. Sekarang aku benar-benar nggak punya apa-apa. Ada aku. Aku akan temani kamu. Han sudah cari info. Ternyata Nyonya memang belum meninggal. Apa aku benar-benar salah? Boleh tanya, Anda keluarga Jiang Jianfeng, pasien Jiang Jianfeng, meninggal 1 jam lalu? Keluarga silakan ke basement rumah sakit Jiangzheng untuk urus jenazah. Jangan buru-buru dulu. Mungkin jebakan. Hansi janji kamu. Dia pasti lindungi Paman Jiang. Temani kamu. Kalau itu benar-benar jebakan, kamu cari Hanji aja. Dia masih punya perasaan ke kamu. Kalau aku nggak ada, dia pasti lindungi kamu. Ternyata kamu masih hidup. Kamu aja nggak mati. Mana mungkin aku mati duluan? Ayahku mana? Ayahmu di sini. Sayang sekali kamu datang telat sebelum ayahmu meninggal. Dia masih bilang minta maaf ke kamu. Hahaha. Aku akan bunuh kamu. Mau bunuh aku? Semua di sini
Orang tuh, gimana caranya kamu bunuh aku? Di ruangan ini gak ada sinyal. Jangan buang-buang tenaga. Kamu adalah Chu Ye. Jangan takut, ada aku di sini. Aku bakal bawa kamu pulang. Kita nggak bisa keluar kayak gini. Hei, tahan mereka! Tangkap dia! Tegakkan badan, angkat kepala. Orang yang benci kamu sedang melihat. Oh ye, maaf. Aku yang bikin kamu ikut kena. Ayo, pergi, pergi. Chu Je. Jangan. Cuye. Maaf, dari sekarang ini aku nggak bisa menemani kamu lagi. Karena ada beberapa hal penting yang aku harus urus sendirian. Dan ini adalah keputusan yang aku ambil dengan hati-hati setelah memikirkan sabuk baiknya untuk kita berdua. Berhenti. Aku datang terlambat. Ibu, keluarlah. Ibu. Jangan terus buat kesalahan. Nyerahlah. Nyerahlah. Diam. Kamu masih anakku nggak? Kenapa belain si kecil ini? Lihat dirimu sekarang, apa bedanya dengan iblis? Kenapa sekarang kamu juga mulai jijik padaku? Padahal kita dulu begitu dekat dan saling mengerti satu sama lain. Semua ini kulakukan demi kamu. Aku rela lakukan apa saja, biar kamu hidup lebih baik. Aku salah apa? Kalau bukan gara-gara si kecil ini, kamu pasti sudah nikah dan punya anak. Kita pasti hidup lebih mulia. Iya yang salah. Fu Jeoksu, dasar kecil bandel. Mati aja kamu. Kamu nggak apa-apa? Aji, Mama nggak sengaja. Aji. Kak, kamu baik. Jangan buat aku takut. Ma. Hansie, jangan bikin aku takut. Jangan bikin aku takut. Maaf, aku... Aku, sayangmu. Tahan, dokter sebentar lagi datang. Pengen banget peluk kamu sekali lagi. Aza, Aza.
Aku benar-benar ingin. Kumohon, buka matamu dan lihat aku sekali lagi. Janji seumur hidup. Kenapa kamu, Bo? Kenapa? Nona, tenang saja. Aku akan selalu menemanimu. Dan aku juga. Aku akan selalu bersamamu. Kalian semua penipu. Kamu tahu, aku seberapa ingin membunuhmu, manis. Apa yang kamu mau lakukan? Kamu dikasih kesempatan hidup, tapi nggak mau, malah cari mati. Mereka memang pantas mati. Semua di sekitarmu. Jadi, Panci, bagaimana? Dia kan anak kandungmu sendiri. Kamu yang bikin dia mati. Kalau begitu, kamu juga layak mati. Aku orang yang paling peduli soal keadilan. Kamu celakakan orang tuaku. Maka aku hancurkan satu kakimu. Kamu membunuh Mang Ting dan Cui. Aku hancurkan kedua tanganmu. Kamu bikin Hanci mati, aku ambil nyawamu. Tenang saja, aku gak akan biarkan kamu mati dengan gampang. Aku bakal siksa kamu pelan-pelan. Aku cuma tersesat waktu itu. Fujiyeoksu, bawa aku ke penjara, aku siap menyerah. Aku rela bertobat di penjara. Fujiyeoksu, lepaskan aku, kumohon. Lepaskan aku, Fujiyeoksu. Kamu pasti paling tahu aku seperti apa. Aku selalu membalas dendam. Sejak kamu membunuh Meng Ting, kamu seharusnya tahu akhirmu akan seperti apa. Biar aku lihat dulu. Enaknya mukul di mana ya? Gimana menurutmu? Kalau mau pukul, pukul saja. Jangan siksa aku seperti ini. Fuzai! Aku kabulkan keinginanmu. Hanma, membunuhmu cuma bikin tanganku kotor. Mobilnya sudah datang, dan sekarang waktunya untuk kamu menghadapi akibat dari semua yang telah kamu lakukan tanpa rasa penyesalan sama sekali. Mulai dari saat ini, kamu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan atau ketenangan sejenak pun lagi. Karena kamu akan hidup di neraka selamanya. Terikat oleh dosa-dosamu yang sangat berat dan tidak bisa dihapuskan oleh waktu atau permintaan maaf apapun. Setiap hari, setiap menit, dan setiap detik, kamu akan dihantui oleh kenangan dari perbuatan burukmu yang telah merusak hidup banyak orang lain, dan tidak ada jalan keluar atau peluang sedikit pun untuk mendapatkan pengampunan dari penderitaan ini yang akan mengiringi kamu sepanjang hayat. Tidak ada cara untuk melarikan diri dari konsekuensi ini, karena setiap langkah yang kamu ambil nantinya akan selalu diwarnai oleh rasa bersalah yang tak terhapus. Dan kamu akan terus diingatkan tentang... Xiaoxiu, kenapa kamu masih bengong di situ? Tanpa bergerak sama sekali? Jangan diam-diam saja seperti itu. Cepatlah datang dan bantu aku dengan apa yang aku kerjakan sekarang. Ya? Oh. Berapa kali manajer Jiang sudah bilang, ruang tamu harus sering diangin dan dibersihkan. Ya, sudah lama. Ada bau. Soalnya aku gak bisa kerjain sendiri. Udah, jangan cuma ngomel. Cepat bantuin, ya. Nona, aku dan Julia sebentar lagi sampai. Tungguin kami ya. Oke, aku tunggu kalian dengan sabar di sini. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Semoga semua di antara kalian baik-baik saja dan tidak ada masalah kecil pun yang mengganggu hari-hari Nimudushenko. Sehari-hari